Bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kudet Channel, channel kesayangannya kaum kerehor ya kan cuy. Oke Bre, di video kali ini saya kedatangan produk dari Banggood.com lagi. Jadi Banggood tuh ngirimin dua produknya. Yang pertama itu mechanical gaming keyboard, yang kedua itu ada gamepad dari Ipega. Dan di video yang pertama saya bakal review adalah produk mechanical gaming keyboardnya dulu, karena saya tertarik banget buat nge-review nih mechanical gaming keyboard gitu loh Bre. Jadi ini adalah 60% mechanical gaming keyboard dari brand Royal Cloth. Mungkin buat bre-bre yang mechanical gaming keyboard entusias pasti tahu lah nama brandnya gitu kan, Royal Cloth. Ini adalah sebuah brand mechanical gaming keyboard yang bisa dibilang terkenal di komunitas mechanical gaming keyboard. Jadi kemarin tuh saya disuruh milih dari Banggood.com. Jadi ada produk-produk yang disuruh dipilih oleh saya gitu kan. Jadi saya memilih mechanical gaming keyboard yang 60% dan gamepad dari Ipega, karena saya belum pernah review gamepad. Siapa tahu dari bre-bre sekalian tuh lagi nyari gamepad gitu kan. Dan alasan yang lain kenapa saya milih nih keyboard, karena harganya sangat amat terjangkau untuk kelas 60% mechanical gaming keyboard bosku. Jadi nggak usah banyak bacot bang, langsung aja kita review full mechanical gaming keyboard 60% dari Royal Cloth ini. Oke Bre, ini adalah Royal Cloth RK61 60% mechanical gaming keyboard. Keyboard ini dikirimkan oleh Banggood.com dengan harga yaitu Rp635.000 Bre. Kalian bisa membeli 60% mechanical keyboard ini di Banggood.com. Linknya ada di deskripsi. Produk yang dikirimkan oleh Banggood ini yang versi static color, yang artinya keyboard ini nggak RGB Bre. Iya sebenarnya ada yang versi RGB-nya, tapi harganya beda gitu. Untuk harga dari versi RGB-nya adalah Rp816.000, nambah Rp180.000 buat ngedapetin fitur RGB-nya. Tapi bukan cuma itu aja Bre. Untuk yang versi RGB-nya kita juga dapet driver software-nya dari Royal Cloth. Sedangkan untuk yang versi static color-nya nggak dapet driver software-nya Bre. Di bagian desain RK61 ini bisa dibilang nggak jauh beda sama desain keyboard 60% lainnya. Total key-nya ada 61, bentuknya compact, bezel dari case-nya tipis. Jadi bener-bener nih keyboard kelihatan minimalis banget. Apalagi kalau kalian pilih yang warna putih, bener-bener dah jadi clean banget setupnya. Karena RK61 ini ada dua pilihan warna, hitam dan juga putih. Untuk build quality-nya di bagian case keyboard ini berbahan plastik. Dan dengan keyboard sekecil ini, kalau ngomongin soal durability, nggak perlu ragu lagi dah atau takut gitu bisa dibengkokin kayak keyboard full size. Karena ya bentuknya kecil, udah pasti build-nya solid lah Bre. Di bagian bawah keyboardnya dikasih 4 rubber feet yang bentuknya persegi panjang. Dan bentuknya ini sedikit besar Bre. Selanjutnya ada 4 baut dan ada branding Royal Cloth RK61-nya. Nggak ada kaki-kaki buat ninggin keyboardnya Bre. Karena kalau dilihat dari samping nih keyboard tuh udah tinggi gitu loh. Dan terakhir ada on-off switch wireless. Untuk on-off switch-nya ini menurut saya perlu banget. Karena kalau keyboardnya nggak kepake, kita tuh bisa matiin fitur wireless-nya supaya baterainya nggak cepet habis Bre. Di bagian samping bawah ada branding Royal Cloth-nya lagi. Dan di samping atas ada output USB Type-C kalau misalkan kalian mau menggunakan mode wired-nya atau kabel. Keyboard ini menggunakan layout 60% yang artinya menghilangkan beberapa tombol kayak numpad, arrow key, dan tombol lainnya seperti print screen, insert, pack up, pack down, dan lain-lain. Sebenarnya nggak dihilangin kok Bre, tapi kita harus menggunakan tombol kombinasi supaya tombol-tombol yang dihilangkan tadi bisa digunakan. Kayak misalkan nih, Fn plus Y untuk print screen, atau Fn plus N untuk delete atau del, dan Fn plus angka 1 sampai sama dengan untuk menggunakan tombol function. Saya pribadi cuma butuh waktu 2 hari buat adaptasi sama 60% keyboard ini, karena semua tombol yang dihilangkan tadi sebenarnya ada ikonnya di bagian keycaps-nya. Jadi kita cuma butuh waktu sebentar buat adaptasi sama keyboard ini Bre. Gak kayak Vortex VX5 yang pernah saya review, di bagian keycaps-nya nggak dikasih icon kayak print screen, insert, pack up, pack down, dan lain-lain. Kalau untuk arrow key-nya gimana bang? Arrow key-nya masih ada kok, dan ada 2 cara buat pakai arrow key-nya Bre. Pertama menggunakan tombol kombinasi Fn plus ALT sampai CTRL dan tanda tanya. Cara yang kedua tanpa menggunakan tombol kombinasi, tapi pertama-tama kalian harus tekan dulu tombol kombinasi Fn plus Shift supaya arrow key-nya bisa digunakan tanpa menggunakan tombol kombinasi Fn lagi. Ya, nggak susah sih menurut saya. Ngomongin soal tombol, keycaps yang digunakan oleh RK61 ini menggunakan keycaps berbahan ABS dan udah double shot. Jadi fontnya nggak bakal hilang dalam waktu yang lama. Font yang digunakan menurut saya kalem, nggak kelihatan gaming banget lah gitu. Nggak kayak Vortex VX5 yang fontnya itu gaming banget Bre. Tapi Bre ada beberapa icon yang printed di bagian keycaps-nya. Kayak misalkan
F1 sampai F12 dan icon print screen, insert, pack up, pack down, dan lain-lain. Ya kemungkinan icon yang printed ini ya gampang pudar gitu loh bre. Nah di awal video kan saya ada nyinggung soal keyboard ini tentang fitur yang diberikan bre. Salah satunya adalah fitur wirelessnya. Di harga 600 ribuan ini kita udah dapet fitur yang dimana jarang kita temuin di mechanical keyboard bre. Oke lah, ngomongin soal wireless pasti ada yang beranggapan bahwa gear gaming wireless masih belum jadi opsi utama buat para gamers untuk bermain game yang kompetitif, kecuali brand kayak Corsair atau Logitech ya, itu udah bagus untuk masalah koneksi wirelessnya. Tapi dengan adanya fitur wireless ini bukan cuma buat gaming doang bre, buat kerja, multimedia, dan keperluan lainnya, fitur wireless ini membantu banget, apalagi buat kalian yang males lihat kabel-kabel yang berantakan gitu loh. Nah dengan adanya fitur wireless nih, keyboard bisa digunakan di berbagai platform. Iya udah jelas bang, ya maksudnya kita bisa pakai fitur wirelessnya lebih dari 2 device, lebih tepatnya 3 device. Dipakai di smartphone bisa, di laptop bisa, di konsol bisa, di PC pun bisa, asalkan device-nya mempunyai koneksi Bluetooth. Tapi karena PC nggak punya koneksi Bluetooth-nya, jadi kalian harus membeli dongle Bluetooth-nya secara terpisah. Ya harganya cuma 20 ribuan kok di marketplace. Cara nyambunginnya juga gampang banget bre, tinggal geser switch yang ada di bagian bawah keyboardnya ke posisi on. Kalau udah hidup, selanjutnya tekan tombol kombinasi Fn plus P selama 4 detik, dan nanti akan muncul di device yang akan kalian hubungkan. Terus tekan pair atau hubungkan. Udah selesai. Kalau mau pindah-pindah device dari smartphone ke PC misalnya, tinggal tekan tombol kombinasi Fn plus Q atau W atau E, tergantung device mana yang akan kalian hubungkan. Nah, untuk kapasitas baterai dari keyboard ini adalah 800 mAh dan mempunyai fitur auto sleep kalau nggak dipakai selama 3 menit, supaya ya baterainya bisa bertahan lebih lama lagi bre. Untuk daya baterainya kira-kira bisa bertahan kurang lebih 2 harian bre. Untuk mode wirelessnya saat digunakan bermain game gimana bang? Setelah saya coba bermain game CSGO dan Apex Legends, nih keyboard emang delay bre, tapi nggak terlalu berasa delaynya. Mungkin butuh pergerakan yang cepet banget baru berasa delaynya, kayak WASD gitu loh. Dan kalau kita pakai mode wireless, untuk key anti ghostingnya cuma dapat 8 aja, kecuali di mode wired atau kabel. Ya sebenarnya masih nyaman lah diajak buat ngegames di mode wireless, tapi ya sekali lagi saya nggak rekomenin dah, takut kenapa-napa gitu loh bre. Karena nih nggak ada softwarenya, nggak ada indikator baterainya. Kalau tiba-tiba nih keyboard kehabisan baterai pas lagi rame-ramenya di in-game, dah atau lagi dah. Ya mending pakai kabel aja deh buat main game gitu kan, terus mode wirelessnya dipakai buat ngetik-ngetik aja gitu. Terakhir nih saya bakal bahas soal switchnya. RK61 ini menggunakan OTEMO switch dan ada 3 SKU switch. Pertama ada red, kedua ada brown, dan ketiga ada blue switch. Unit yang dikirimkan ke saya ini menggunakan OTEMO brown switch. Feel dari OTEMO brown sendiri nggak jauh beda kok sama Gateron ataupun Cherry MX switch, tapi ya tetap feel-nya lebih enakan si Cherry MX. Feel dari brown switch itu tactile, tapi nggak clicky, nggak kayak blue switch, yang artinya nggak berisik bre. Dibilang berisik nggak juga, tapi ya tetap dapat feel tactile-nya bre. Kalau ngomongin switch ini ya tergantung preferensi masing-masing sih bre. Ya saya sarankan bre-bre coba aja dah masing-masing switchnya. Kalau ngomongin pengalaman gaming, sekali lagi mau keyboard mechanical apapun nggak bikin kalian jago di game yang kalian mainkan, tapi membuat pengalaman gaming kalian jadi makin asik gitu loh cuy. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dah. Royal Cloud RK61 60% mechanical gaming keyboard ini menurut saya di rank harga yang cuma 600 ribuan, kalian udah mendapatkan mechanical gaming keyboard dengan layout 60% yang fiturnya itu banyak banget. Yang pertama udah wireless dan 60%, warnanya putih, dan fontnya menurut saya nggak norak gitu ya bre. Sebelum penutupan nih, saya kasih tahu dulu bahwasannya nih keyboard kan warnanya putih, bersih, clean gitu kan. Dan buat bre-bre yang kalau main game tangannya keringetan kayak saya gini, ini mungkin keyboardnya bakal kelihatan ya jelek banget lah gitu, karena ya keringetnya itu nempel-nempel di bagian keycaps dari keyboardnya gitu loh bre. Saya sendiri kurang nyaman ngeliatnya, dan buat bre-bre yang tangannya keringetan kayak saya, mending ambil yang warna hitam aja dah. Sayang gitu loh warna putih gitu kan dinodai oleh keringet dan daki-daki gitu loh bre.
Oke bre, jadi mungkin itu aja review dari saya mengenai 60% mechanical gaming keyboard dari brand Royal Cloud. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi mengenai keyboard gaming ini. Jadi mungkin itu aja video dari saya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini bre. Jadi mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.